Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita akan melanjutkan topik mata kuliah, topik VVTI ya, sistem VVTI pada mata kuliah teknologi ototronik ya. Kita masih melanjutkan minggu yang lalu karena belum selesai, karena dalam silabus memang VVTI ini kita bagi dalam 2 minggu ya, minggu kelima dan minggu keenam. Walaupun dalam e-learning sekarang, e-learning ini sebenarnya sudah masuk ke minggu ke-7, tapi topik kita masih minggu ke-6 ya, terlambat kita, nggak apa-apa. Jadi minggu yang lalu kita sudah mengupas VVTI ya, termasuk variannya untuk produk-produk non Toyota ya, apa aja, dan sudah dikupas di link ini ya, di link ini yang sudah Anda komentari banyak, cukup bagus di situ, cukup berkembang diskusinya. Sekarang kita coba menjawab ini ya, kenapa mesin dilengkapi dengan VVTI ya. Kita lihat di sini. Kenapa valve timing harus dibuat bervariasi ya, dibandingkan pada mesin yang konvensional kan ini fix, ini variasi kalau dalam mesin VVTI. Kalau kita perhatikan kondisi kendaraan itu bisa terus mengalami dinamis ya, tergantung beban dan putaran dan kondisi medan jalan. Nah, untuk mempermudah pembahasan kali ini kita coba lihat ada 4 posisi di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili. Yang pertama ini idle atau stasioner, yaitu kondisi di mana mesin hidup dengan sendirinya tanpa dilakukan apapun ya oleh pengemudi. Jadi dia akan hidup dengan sendirinya, itu namanya idle atau stasioner. Yang kedua itu beban ringan dan sedang. Ini kemungkinan kalau kita perhatikan di sini yaitu kondisi kendaraan dalam operasi normal ya. Pedal gas ditekan hampir setengah ya, dari mulai terbuka sampai hampir setengah ya. Ini disebut dengan beban ringan. Tanjakan sedikit yang nggak terlalu parah juga bisa dikatakan kondisi ini. Yang ketiga ini adalah beban berat tapi kecepatannya ringan dan sedang. Ini kalau kita perhatikan di mana ini kira-kira di mungkin dalam kondisi beban berat dia bermuatan tapi dalam kondisi ditanjakan ya. Kalau tanjakan kan nggak mungkin nih kecepatannya tinggi, tapi dia lagi beban berat ya. Itu kondisi kendaraan posisi nomor 3. Yang keempat ini dia bebannya udah berat tapi kecepatannya tinggi. Biasanya terjadi kemungkinan ya, ini kemungkinannya berarti di mana, di jalan tol ya, jalan bebas hambatan. Dia membuat muatan yang berat terus speednya juga tinggi. Nah, keempat ini mudah-mudahan bisa mewakili ya, bisa mewakili dari penjelasan kenapa mesin dilengkapi VVTI. Mari kita kupas satu-satu ya. Kondisi idle ya, kondisi idle untuk VVTI itu overlapnya dikurangi dan pembukaan katup masuknya terbuka setelah titik mati atas atau top dead center ya. Minggu yang lalu sudah kita bahas ya. Kalau idle kan kecepatan piston masih rendah sehingga intake lag atau keterlambatan campuran udara masuk ke ruang bakar itu kan juga masih minimal ya, karena ini juga masih posisi tertutup, sehingga pada saat terbuka dia vakum langsung aja terhisap campuran udara dan bahan bakarnya. Maka tidak diperlukan lagi terbukanya sebelum titik mati atas di sini ya, terbukanya di sini ya. Jadi tidak diperlukan karena apa akibatnya? Akan membuat campuran udara dan bahan bakar sebagian kecil kembali masuk ke intake ya. Dan kemarin dalam link yang minggu yang lalu itu sudah kita lihat dia akan membuat pembakaran tidak stabil, mesin pincang ya. Nah, solusinya kalau mesin konvensional kan dinaikkan RPM-nya, baru dia agak stabil. Nah, untuk yang VVTI tidak perlu kita menaikkan RPM-nya, tapi dengan mensiasati overlap-nya dengan dikurangi ya. Jadi overlap-nya dikurangi seperti ini, dibuka ya setelah titik mati atas. Jadi kalau kondisi seperti ini, maka hampir dipastikan tidak ada udara campuran gas bekas yang di akhir langkah buang ini yang kembali masuk ke sini, tapi dia akan terbuang habis karena yang hisapnya baru terbuka setelah titik mati atas ya. Oke. Nah, sehingga gas buang yang balik ke intake port tidak ada ya, tidak ada ya, tidak. Di sini nanti yang dihisap hanya murni dari gas bekas gas
bekasnya tidak masuk, tapi hanya murni campuran udara dan bahan bakar nanti yang masuk ke ruang bakar. Apa efeknya? Pembakaran lebih stabil. Jadi pembakaran lebih stabil walaupun RPM-nya sangat rendah. Nah, konsekuensinya kalau yang konvensional atau yang non VVTi kemarin itu dinaikkan RPM, ini tidak perlu. Ya, ini tidak perlu ya. Tidak perlu, sehingga efeknya apa? Semisal beda aja 100 RPM dari yang non VVTi, maka pasti akan terjadi penghematan. Jadi pada saat idle kita bisa membedakan RPM VVTi lebih rendah untuk kondisi idle-nya, dia masih tetap stabil, maka inilah keuntungan salah satu VVTi. Pada saat idle dia bisa menghemat bahan bakar, ya, bisa menghemat bahan bakar. Kenapa? Ya itu tadi, karena putaran idle-nya bisa lebih rendah dibandingkan mesin yang non VVTi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa idle adalah kondisi di mana pengendara tidak perlu melakukan apapun, tapi mesin hidup dengan sendirinya. Jadi kalau start, tinggalin aja, dia tetap hidup, dia tetap stabil. Itu idle. Nah, di VVTi bisa disiasati dengan RPM yang lebih rendah lagi, dan konsekuensinya adalah ini. Kalau kita perhatikan videonya, nah ini dia. Jadi saat air ini usaha buangnya, lihat. Nah ini dia. Ya, jadi coba kita ulang lagi, nanti perhatikan. Kita ulang lagi. Kira-kira pas mau air usaha. Kita perhatikan di sini. Jadi di akhir buang, walaupun sudah, biasanya kan ini sebelum titik mati atas yang konvensional nih, yang non VVTi sudah terbuka. Ini belum, sehingga dia terbukanya justru setelah nanti piston turun kembali ke bawah. Setelah titik mati atas baru katup masuknya terbuka. Nah itu dia. Nah kejadian ini membuat mesin jadi lebih stabil karena gas bekas tidak akan masuk kembali ke intake manifold. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi apa? Ya, itu tadi beban ringan. Ya, kondisi beban ringan dan sedang. Ya, ini seperti kondisi pengendaraan normal. Di sini kalau kita lihat katup gasnya mulai terbuka sampai setengahnya, ya, sampai setengahnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan malah overlapnya ini kita tambah. Ya, di VVTi ini ditambah di sini, jadi overlapnya ditambah. Ada dua tujuan. Ya, ada dua tujuan di sini. Kita lihat yang pertama, ya, kalau kondisi sudah mulai terbuka, ini kondisi kendaraan normal, maka justru diperlukan sekarang overlapnya terbuka. Jadi pada saat di akhir langkah buang, sebelum titik mati atas, katup masuknya sudah dibuka. Sehingga yang pertama sekali apa adalah terjadinya sirkulasi gas sisa pembakaran yang masih belum terbakar, itu bisa dibakar kembali. Itu yang kita sebut dengan EGR, ya, exhaust gas recirculation. Jadi sirkulasi kembali secara internal, karena sisa pembakaran yang masih belum terbakar dengan sendirinya itu sebagian kecil kan kembali masuk ke sini, kembali masuk ke sisi intake. Maka pada saat nanti dia ikut kembali dihisap, saat langkah hisap, maka sisa-sisa gas pembakaran tadi yang ikut terhisap kembali bersama campuran udara dan bahan bakar akan masuk kembali ke ruang bakar. Nah, ini akan disebut dengan menambah internal EGR, ya, exhaust gas recirculation. Sehingga efeknya apa? Ada dua di sini. Ada dua. Gas sisa pembakaran yang belum terbakar tadi, dia akan ikut dibakar kembali, maka konsekuensinya emisi hidrokarbon yang belum terbakar terjadi akan berkurang emisinya, karena hidrokarbon yang belum terbakar akan ikut dibakar kembali. Yang keduanya apa? Yang keduanya, kalau gas sisa pembakaran itu masuk kembali ke ruang bakar saat langkah hisap, maka pada saat pembakaran kan tidak hanya murni campuran udara dan bahan bakar yang ikut terbakar, sehingga sudah ada gas bekas tadi, sehingga membuat turun turun suhu pembakarannya. Nah, konsekuensinya dengan turun suhu pembakarannya, ya, mengurangi suhu pembakaran tadi, maka NOx-nya akan berkurang. Ini memang sangat
keuntungan yang sangat dimiliki oleh VVTi ini sangat penting dimiliki, karena yang paling vital tadi adalah mengurangi emisi NOx, di mana NOx kan hanya umumnya terjadi kalau suhu yang sangat tinggi. Nah, dengan adanya gas sisa tadi yang ikut terbakar, dia akan menurunkan suhu atau temperatur dari pembakaran. Nah, ini yang pertama. Jadi dengan adanya internal EGR mengurangi emisi hidrokarbon dan emisi NOx. Nah, yang kedua, mengurangi pumping loss. Jadi pumping loss itu kalau kita perhatikan pada saat langkah hisap itu kan ada hisapan, perlu tenaga untuk menghisap oleh piston yang lainnya. Nah, piston yang lain yang lagi pembakaran kan berarti untuk dibutuhkan ada piston yang lagi menghisap ini. Misalkan dia 4 silinder tuh ya. Efeknya berarti sebagian kecil tenaga dipakai untuk piston menghisap tersebut. Nah, kalau sudah ada gas yang bertekanan tadi, sisa-sisa yang masuk ke sini, berarti dia sudah lebih tinggi tekanannya, maka saat langkah hisapannya sudah berkurang ya, sehingga itu kita sebut dengan mengurangi pumping loss. Ya, mengurangi pumping loss karena sudah bertekanan yang lebih tinggi. Kita tahu kalau gas sisa pembakaran yang masuk kembali ke intake manifold itu berarti kan sudah tinggi tekanannya. Bisa kita buktikan knalpot aja kalau kita sumbat dengan tangan kan bertekanan tuh. Nah, ini efeknya kita sebut dengan mengurangi pumping loss tadi ya. Mengurangi pumping loss. Itu alasan yang kedua. Alasan yang kedua dari kenapa VVTi-nya dimajukan ya, dimajukan, bukan dimundurkan seperti yang ideal tadi. Dia terbuka justru lebih awal sebelum titik mati atas di akhir langkah buang. Nah, efek domino dari mengurangi pumping loss ini yaitu otomatis menghemat bahan bakar, karena piston yang lagi pembakaran itu tidak digunakan semuanya untuk menghisap piston yang lagi langkah hisap ini, tapi bisa dimanfaatkan nanti untuk tenaga. Nah, ini efeknya, jadi bisa menambah hemat bahan bakar. Oke, itu yang saat beban ringan dan sedang. Oke, jadi apa tadi? Pertama, keuntungannya adalah internal EGR, exhaust gas recirculation, dan efeknya adalah mengurangi emisi hidrokarbon karena dibakar kembali hidrokarbonnya, dan mengurangi emisi NOx karena suhunya dari pembakaran tersebut turun. Yang kedua adalah ini. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan nanti pada saat kecepatan beban ringan dan sedang pun, kalau dibuat seperti ini ditambah overlapnya, kita tahu pada saat hisapan itu kan intake lag-nya, keterlambatan udara, campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ini kan besar tuh. Maka dengan adanya gas bekas yang masuk ini juga akan bisa cepat mendorong kembali karena dia sudah bertekanan. Nah, itu intake lag-nya, sehingga bisa membuat cepat terisinya campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar ya. Oke, ini penjelasan kenapa mesin perlu VVTi saat beban ringan dan sedang, yaitu overlapnya harus dimajukan, bukan dimundurkan ya. Baik. Oke, yang ketiga apa? Saat beban berat tapi kecepatan rendah dan sedang. Ini sama dengan yang tadi. Saat normal tadi, kondisi normal ya, saat yang nomor 2 tadi, yaitu dimajukan juga. Tapi punya tujuan yang berbeda ya, punya tujuan yang berbeda. Kita perhatikan. Misalkan ini lagi full gas karena beban berat, tapi lagi mendaki, kan biasanya full throttle tuh, kita gas, kita injak penuh. Nah, apa yang terjadi? Ya, ternyata di sini harus dimajukan ya, harus dimajukan overlapnya. Tujuannya kayak tadi yang saya jelaskan terakhir. Pada saat langkah hisap, kecepatan piston ke bawah menarik intake lag-nya ini akan membuat terjadi intake lag-nya lebih besar ya. Intake lag itu berarti apa? Keterlambatan campuran udara dan bahan bakar yang masuk ini akan lebih besar. Nah, dengan mensiasati seperti ini, dibuka lebih awal katup masuknya, maka akan membuat
udara dan bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar akan lebih banyak masuk ke sini ya. Lebih banyak masuk ke sini karena sudah disiapkan sebelum titik mati atas ini sudah dibuka ya, sudah dibuka. Apa yang terjadi? Kenapa ini tidak, gas buangnya tidak balik ke intake? Ya karena ini sudah tinggi ya, sudah tinggi kecepatannya karena lagi maksudnya kecepatan aliran udara di sini ya, kecepatan alirannya karena lagi terbuka penuh throttle-nya. Maka pada saat seperti ini bukan gas bekas yang masuk kembali, tapi justru supaya menambah kesempatan campuran udara dan bahan bakar yang ada di sini karena dibuka lebih awal, dia masuk sehingga bisa mengurangi intake lag tadi ya, keterlambatan campuran udara dan bahan bakar yang akan masuk ke sini. Nah, konsekuensinya apa? Ya ini akan membuat apa? Efisiensi volumetrik. Jadi volume yang masuk ini, jumlah udara dan bahan bakar ini akan nanti sesuai dengan kebutuhan ini akan tercapai ya, yang diharapkan dengan pada saat kondisi ini dia akan tercapai ya, akan tercapai pada saat dibakar karena diberikan lebih awal pemasukan udara dan bahan bakar tadi, sehingga pada saat terbakar nanti dia bisa maksimal. Nah, kalau sudah efisiensi volumetriknya diperbaiki atau ditingkatkan, ya efeknya ini, ya, outputnya akan bertambah, ya, tenaganya akan bertambah, torsinya akan bertambah. Ya, ini salah satu atau yang nomor 3 ini ya, dari keuntungan kenapa mesin perlu VVTi. Jadi pada saat beban berat, namun kecepatan rendah atau sedang, tetap ini dimajukan, tapi tujuannya bukan untuk internal EGR seperti yang kecepatan ringan tadi, ya. Tapi ini justru apa? Supaya terjadinya perbaikan dari efisiensi volumetrik dalam rangka keterlambatan pemasukan udara dan bahan bakarnya tadi ditiadakan ya, karena dibuka lebih awal. Baik, itu yang ketiga ya, yang ketiga. Kita coba lihat videonya. Jadi kalau lagi lambat putaran menengah itu kan tadi disebut tidak perlu ya, tidak perlu tidak perlu overlap ya. Ya, tidak perlu overlap, dan terbukanya katup masuk di akhir langkah buang pun nanti setelah titik mati atas. Ya, kenapa? Ya itu tadi karena saat idle sudah kita jelaskan tadi, kalau kecepatan pistonnya akan masih lambat, kalau ini dibuka lebih awal nanti akan masuk lagi kembali ke sini, mesin tidak stabil. Ya, mesin tidak stabil. Berbeda nanti kalau kecepatan tinggi. Ya, oke. Itu masih kecepatan rendah. Ini dibukanya setelah titik mati atas. Ini bahayanya kalau seperti ini. Kalau dibukanya seperti itu ya, akan pincang. Itu perbedaan. Jadi untuk kecepatan rendah dibuat tidak ada overlap atau dikurangi overlap dan dimajukan ya saat pembukaan katupnya, bukan dimundurkan. Tapi kalau kecepatan tinggi itu tadi ya, kalau kita perhatikan ini yang disebut intake lag-nya tadi, saat dibuka, saat langkah hisap, kalau dibuat seperti idle tadi, apa yang terjadi? Intake lag-nya besar, keterlambatan campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar akan besar, akan terjadi. Maka harus disiasati dengan cara tadi, dibuatlah pembukaan katup masuknya terbuka sebelum TDC atau top dead center atau titik mati atas di akhir langkah buang. Mari kita perhatikan. Ya, mari kita perhatikan ini. Nah, ini dia. Jadi dibukanya di sini adalah nah itu, ya. Jadi kalau kita perhatikan sebelum titik mati atas sudah terbuka, namun bukan ini kembali ke sini, tapi dia justru untuk mengurangi intake lag tadi ya, intake lag tadi supaya efisiensi volumetriknya tercapai ya. Itu kalau sudah pada putaran yang tinggi.
Coba kita ulang yang tadi. Coba perhatikan antara yang rendah dengan yang, coba mari kita sama-sama perhatikan. Ini kecepatannya rendah, tidak perlu overlap, maksudnya dikurangi, dibukanya katup masuk setelah titik mati atas. Nah, sehingga mesin tetap stabil. Itu kuncinya. Tapi kalau dibuat sebelum titik mati atas, ini yang membuat mesin pincang tadi ya, tidak stabil kalau kejadian seperti ini. Oke. Kalau untuk yang putaran tinggi, ini nggak bisa dibuat seperti yang ideal tadi, maka harus dibuat pada kondisi apa? Dibukanya untuk mengurangi keterlambatan pemasukan ini, maka dibukanya katup masuk sebelum titik mati atas atau top dead center ya. Ini bottom dead center, ini top dead center. Nah, itu dia. Jadi masih sudah dibuka. Baik. Kita lanjut. Nah, yang terakhir nih, yang keempat ya. Yang keempat, kondisi di mana beban berat mesin itu, beban berat dan kecepatan tinggi. Itu kalau kita asumsikan, misalkan tadi yang mudah memberikan ilustrasinya tadi di jalan tol ya, lagi muatan berat, kecepatannya tinggi. Nah, jalan tol nih. Beda dengan yang tadi di kecepatan berat tapi beban berat tapi kecepatannya rendah, itu seperti jalan panjang. Ini jalan tol, jalan persahabatan, bisa kecepatan tinggi. Di sini hampir sama dengan yang idling, tapi tujuannya berbeda. Jadi dibukanya setelah titik mati atas di akhir langkah buang untuk katup masuknya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini sudah sangat tinggi, beban berat, kecepatan tinggi, berarti sini sangat kalau kita sensor yang mendeteksinya, MAP-nya atau MAF-nya ini mendeteksi aliran udaranya yang sangat besar atau tekanan udaranya yang sangat besar sini. Kalau dibuat seperti di sini sebelum titik mati atas, maka akan membuat udara ikut terbuang, udara dan bahan bakar yang ini akan ikut terbuang. Nah, itu tidak diinginkan karena akan membuat emisi jelek dan juga pemborosan bahan bakar. Oleh karena itu, dengan VVTi disiasati kalau kecepatan seperti ini, dengan kecepatannya tinggi dan beban yang berat ya, untuk kondisi kendaraan yang seperti ini, maka saat penutupan intake valve-nya mundur ya, jadi dimundurkan. Jadi bukan dimajukan, dimundurkan. Ya, tergantung variasi kecepatan ini ya. ECU akan mengkalkulasi sedemikian rupa, nanti akan memberitakan OCV, oil control valve ya. Minggu yang lalu kita sudah lihat cara kerja dari OCV-nya ya, oil control valve, berapa dia bergeser dimajukan, berapa dia bergeser dimundurkan. Oke. Nah, ini nih saat penutupannya dimundurkan ya. Walaupun demikian, karena sudah kecepatan tinggi ternyata tidak tekor karena sudah sangat tinggi tadi ya, sangat tinggi, bebannya berat. Jadi deteksi dari udara yang masuk pun, baik tekanan atau alirannya tergantung jenis sensornya, juga sudah bisa mengirim ke ECU nanti sudah sangat besar sini udaranya. Maka dengan kondisi seperti ini dibuat setelah titik mati atas pun masih tercapai efisiensi dari volumetriknya ya. Masih tercapai dari efisiensi volumetriknya ya, masih tercapai ini. Dan kalau sudah tercapai ini ya, ujung-ujungnya sama, outputnya akan naik, tenaganya akan naik. Dan itu tadi, kalau dibuat di sini, di sebelah sini, bisa memungkinkan sebagian kecil juga udara dan campuran bahan bakar yang masih belum terbakar akan ikut terbuang kalau dibuat sebelum titik mati atas. Baik, jadi ada 4 variasi tadi untuk kondisi berbagai mesin kita buat dalam kategori 4, yaitu idle, beban ringan sedang, terus beban berat, kecepatan ringan dan sedang. Yang ketiganya beban berat dan kecepatan tinggi. Sebenarnya 5 ya, kalau ringan dan sedang itu kan bisa dipisah. Oke, itu penjelasannya. Kalau kita simpulkan ya, untuk VVTi ini berarti ada 5 di sini. Idle berarti dimundurkan. Ini kuncinya. Alasannya tadi jelas, agar mesin tetap stabil ya,
mesin stabil pada RPM yang serendah mungkin sehingga hemat bahan bakar. Nah, beban ringan ini dimajukan tadi ya, beban ringan dan sedang sama nih dimajukan. Ini kondisi yang pengendaraan normal tadi dimajukan, tapi tujuannya adalah internal EGR sama mengurangi pumping loss tadi ya. Nah, sudah ada penjelasannya. Sedang yang keempat ini beban berat tapi RPM sedang ya. Ini misalkan tadi dalam kondisi mendaki ya, kondisi mendaki. Ini juga sama, masih dimajukan tapi tujuannya bukan internal EGR sama pumping loss, tapi untuk meningkatkan efisiensi volumetrik. Oke. Sudah yang kelima, ini itu tadi yang paling tinggi itu, RPM-nya tinggi, bebannya berat. Ini ternyata hampir sama dengan yang ideal, yaitu dimundurkan, tapi tujuannya bukan untuk ini, bukan untuk stabilnya pembakaran, karena ini sudah sangat tinggi, tapi dia tujuan di sini agar tetap efisiensi volumetrik tercapai, tidak terjadinya gas bekas, gas murni, udara campuran udara dan bahan bakar itu yang ikut terbuang, sehingga emisi dan ramah lingkungannya tetap tercapai, bahan bakarnya tetap hemat, dan yang paling vital di sini dengan kondisi dimundurkan pun tetap efisiensi volumetriknya bagus dan tenaganya juga naik. Oke, demikian penjelasan yang kenapa mesin atau dalam suatu kendaraan itu memerlukan VVTi. Nah, bagaimana dengan dual VVTi? Sekarang memang sudah hampir mobil tuh hampir kebanyakan pakai dual VVTi untuk sama-sama belajar agar tidak satu arah. Jadi silakan coba saudara di mata kuliah teknologi autotron ini Anda belajar dulu mandiri ya, belajar dulu secara mandiri, di referensi banyak, video-video di YouTube juga banyak ya. Anda hasilnya dicatat di buku resume di sini ya. Jadi bisa jadi dari perbedaannya, dari segi konstruksinya, yang dual VVTi dengan yang single VVTi itu apa ya. Jadi yang sekarang hanya kita kupas tadi adalah yang single VVTi, yaitu pengaturan katup masuk aja yang kita kupas. Kalau yang dual berarti keduanya. Jadi silakan kerjakan yang ini ya. Baik, demikian tadi penjelasan untuk topik sistem VTI. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.